Tanah haram itu tanah mulia, bukan sembarangan tanah. Beda dengan tanah kita, memang sama tanahnya tanah, tapi beda nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun fi masjidil madinati bi asyrati alafi salatin wa salatun fil masjidil aqsa bi alfi salatin wa salatun fil masjidil haram bi mi'ati alfi salatin. Waduh, beda lipatan pahalanya yang Allah berikan amal soleh yang kita lakukan di Masjidil Haram, di Baitillahil Haram, ya, di tanah haram Mekah atau tanah haram Madinah atau tanah haram Masjidil Aqsa, itu beda nilainya, beda nilainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salat di Masjid Madinah lipatannya bi asyrati alafi salatin. Lipatan pahalanya seperti melakukan 10.000 kali salat. Satu kali salat dilipatnya 10.000 kali salat. Itu kagoknya lipatan pahalana. Wa salatun fil Masjidil Aqsa bi alfi salatin. Satu kali salat di Masjidil Aqsa lipatan pahalanya seperti melakukan 1.000 kali salat. Kalau di Masjid Madinah 10.000 kali salat. Kalau Masjid Aqsa 1.000 kali salat. Wa salatun fil Masjidil Haram, bahwa salat di Masjidil Haram bimi'ati alfi salatin. Lipatan pahalanya seperti pahala melakukan 100.000 kali salat. Satu salat. Matak singgara to ka masjidna di Mekah teh. Lain gato di eta we di hotel. Aya we rupa-rupanya. Gitu teh we. Kumaha di dieuna we. Ya, kumaha niatna gitu. Taknya singyaan adab-adabana. Bebersih heula lah. Bebersih heula, memeh urang ka tanah haram teh bebersih heula. Sebelum kita menginjak tanah yang mulia, bersihkan dulu. Niat kita perbaiki, hati kita perbaiki, ya. Itu barangkali banyak dosa, ada dosa hubungan dengan sesama makhluk Allah, minta maaf, minta halal. Itu harus seperti itu, ada pada. Nanti beda hasilnya. Keluar dari tanah haram itu beda nanti hasilnya. Ketika kita masuknya itu sebelumnya membersihkan dulu. Sok we urang datang ke Istana Merdeka bobolokot kita terima mah. Mana itu hargaan. Kitu deui urang datang ke Masjidil Haram, ke tanah haram, kudu bebersih heula. Kira disambut kita ku para malaikat ya. Berkah wangsulna teh kaluar ti Masjidil Haram, ti Baitul Haram teh, di tanah haram teh ngagembol barokah ti Allah. Amin ya rabbal. Itu bukan hanya hitungan salat saja, apa saja kebaikan khususnya apa aja kebaikan, baik itu sedekah, puasa, baca Quran, baca tasbih, baca zikir, baca apa saja kebaikan. Itu nilainya lipatan-lipatan. Satu dibalas dilipat ganda menjadi 10.000 jika dilakukan di kota Madinatul Munawwarah. Satu dilipat gandakan 1.000 jika dilakukan Masjidil Aqsa. Satu dilipat gandakan pahala 100.000 jika dilakukan di Masjidil Haram. Matak sing barahan Masjidil Haram teh babagi di ditu teh lain koret. Ieu mah abdi kanggo eta we supados kacanak deui si kopet. Dikerahkannya dari itu teh bawa kopet ya, sok babagi di ditu teh nya. Itu guru kita Abu Ya radhiyallahu anhu. Tiap hari beliau sedekah tidak kurang dari 250 rial tiap hari. 250 rial. Unggah dinten dah teh bagi dibagi. Itunya turutan guru urang. Mun aya rizkina. Mun aya nya. Jadi lamun aya rizkina sok babagi di ditu teh. Sabab naon? Sabab pahalanya sangat besar. Satu dilipat gandakan pahalanya 100.000 kebaikan. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan ma ba'da Makkah buq'atun afdalu min Madinati Rasulillah SAW. Tidak ada setelah kota Mekah satu tempat yang paling utama daripada Madinah, yaitu Madinah kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kota Mekah yang lebih utama adalah kota Madinah. Ada lagi yang lebih utama dari segala-galanya, yaitu tanah yang menempel dengan jasad sucinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanah yang paling berharga, yang paling bernilai, yang paling mulia.
Itu tanah yang paling mulia. Ada tanah yang berdepetan, yang bersentuhan dengan jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kemudian apa keuntungan, keistimewaan daripada kota Makkatul Mukarramah? Ya, kota Makkah ini adalah tempat kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus dan wajib mencintai apa saja yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sangat cinta, sangat rindu kepada kota Makkatul Mukarramah. Maka kita pun seorang umatnya, pengikutnya, harus ada kerinduan untuk sampai ke kota Makkatul Mukarramah. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki kita semua. Semua Allah berikan rezeki untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, ziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.